Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada. Sahabat, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang apa yang dinamakan dengan danyang. Sahabat, pada masa modern ini banyak orang yang mengatakan kalau mempercayai danyang atau danyangan itu musyrik atau tidak percaya dengan agama yang dianutnya, atau menduakan Tuhan yang menjadi sesembahannya. Yuk bersama-sama kita mengupas sejarah di mana yang disebut dengan danyang itu adalah orang yang pertama kali datang di tempat itu. Boleh bersama dengan istrinya atau boleh datang dengan sendirian. Yang dulunya tempat itu masih merupakan hutan belantara, alas gung lewang-lewung, yang belum ada satu orang pun yang menghuni. Coba dibayangkan. Tentunya orang tersebut mempunyai keberanian yang linuwe secara fisik, secara mental, secara ilmu, secara kekuatan. Beliau ini mempunyai kelebihan. Nah, hutan belantara belum ada penghuninya itu dibabat oleh sang danyang ini, oleh seseorang yang linuweh ini, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekuatan, dengan penuh keikhlasan. Yang di situ belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Bersama istrinya, setelah selesai babat hutan itu, untuk dibuat ladang, untuk dibuat sawah, untuk ditanami palawija, atau apalah yang bisa digunakan untuk menyambung hidupnya. Nah, kemudian beliau ini bersama istrinya membuat tempat berteduh, membuat tempat perlindungan, bisa juga berupa angkringan, bisa juga berupa gubuk, bisa juga berupa gua, atau pokoknya tempat yang digunakan untuk berteduh, untuk menghindari dari terik panas matahari dan dinginnya hujan. Nah, kemudian beliau ini punya keturunan, beranak, bercucu, berbuyut, bercanggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, dan seterusnya. Nah, lama-kelamaan beliau ini karena usianya sudah renta, sudah tua, akhirnya meninggal dunia, entah yang putri dulu atau yang laki dulu, atau tidak selang berapa waktu. Selanjutnya oleh para keturunan beliau, sang danyang ini yang babat hutan ini dimakamkan di suatu tempat, dan di situ ditanami pohon. Ada kalanya pohon beringin, ada kalanya pohon jati, ada kalanya pohon trembesi, ada kalanya pohon preh, ya. Ada kalanya pohon-pohon yang
bisa hidup lama. Nah, sehingga berkembang biak, pohon itu kini menjadi pohon yang sangat besar. Nah, di situ dikebumikan, dimakamkan, ditandai dengan pohon itu, dan oleh anak cucunya dihormati, didoakan, dikasih bunga, ya, dengan sekemampuan pola berpikir para putra keturunan beliau. Selanjutnya, tempat atau makam di mana tempat itu digunakan untuk memakamkan sang pemula yang babat wilayah itu dinamakan danyang atau kunden. Dinamakan kunden atau danyang, sehingga hampir-hampir setiap aktivitas di desa atau di tempat itu, di lingkungan itu, di komunitas itu selalu berkirim doa kepada yang babat wilayah itu dengan cara mereka sendiri. Nah, kemudian biasanya dalam ikrornya menyampaikan hajatnya itu disebutlah dengan kaki danyang dan nini danyang sing babat sekarang koman mriki. Seperti itu. Yang dimaksud kaki danyang adalah yang laki-laki, dan nini danyangnya ini yang perempuan, yang babat, yang memulai. Nah, di sini letak positifnya adalah menghormati siapa dulu yang memulai, doa terus menerus. Kadangkala karena terjadi bencana alam, makamnya itu hilang, dan tinggal pohonnya saja, sehingga ketika ditanya, "Loh, mana makamnya?" Ya duko, saya tidak tahu, yang ada cuman pohonnya itu, tapi tetap disakralkan. Nah, menurut Ki Bayu kok malah ini sebuah penghormatan, ya, sebuah bukti terima kasihnya para penerusnya ini, para anak cucunya kepada yang memulai babat di tempat itu. Jadi sebuah penghormatan yang mungkin yang perlu diluruskan adalah niatnya, niat dari apa yang dilakukan itu. Misalkan ke danyangan, ke kunden, ke makamnya yang babat itu, kita niatnya adalah niat mendoakan, tidak niat meminta, ya. Dulu pada waktu agama Islam belum datang, belum ada di tanah Jawa ini, biarlah mereka mempercayai adanya kekuatan roh nenek moyang atau mbah danyang, kaki danyang, nini danyang itu punya kekuatan untuk membantu. Memang kemampuan berpikirnya masih sampai seperti itu, cuman sampai ke situ, ya kita tidak serta-merta untuk memusikkan mereka, menyalahkan mereka, tinggal kita benahi saja, kita arahkan menuju ke sana, dan mendoakan mereka, mendoakan para beliau itu menurut Ki Bayu benar, ya, tidak ada salahnya. Termasuk termasuk asabikul awalin, ya, yang memang berjuang demi untuk kita, yang kita sekarang tinggal menikmati apa yang beliau perjuangkan. Maksud Ki Bayu tidak ingin mengkultuskan danyangan, tidak, tetapi mengucapkan terima kasih dalam
bentuk memberikan doa, melanggengkan tempat itu ya. Kita bahasa mudahnya, bahasa Jawanya kita uri-uri, sehingga nanti anak cucu kita tidak kehilangan kehilangan asal ya, tidak kehilangan sejarah. Sehingga ketika ditanya jane sing ngelkasi desa ning gone dhewe iki sapa to Mbah, mbahnya ndak tahu. Kita yakin dimanapun tempatnya, dimanapun desa, itu pasti ada danyangannya, ada yang dituakan, ada yang menjadi tetua di kala itu, seperti ada Mbah Gedong, apalagi Mbah Tanggulangin, ada Mbah Ngatisono, ada Mbah Maguwo yang menempati Maguan, Ngatisono menempati Ngatisanan, seterusnya dan seterusnya. Nah, serealita kita, semodern kita, mungkin agak kasar, sesombong kita, coba kalau berani sendiri di malam hari, di tempat yang disakralkan itu, di punden itu atau di danyangan itu, ayo, kalau kita tidak percaya. Beliau memang punya kelebihan, punya kekuatan yang luar biasa, mempunyai kelebihan yang tidak kita miliki. Rata-rata manusia bisa membabat wilayah, bisa memberikan tinggalan kepada anak cucunya, sehingga kita tinggal menikmatinya. Ini budaya ya, kearifan lokal yang kita setiap kali mengirim doa biasanya dibahasa Arabkan dengan ahli but'ah atau yang man budi'a fi hadal makan. Itu sebetulnya jika dijawakan ya sopo sing babat wonten menika dukuh, wonten menika panggilan, yaitu danyang, yaitu punden yang memulai di lingkungan itu. Agar kita tidak kepaten obor, agar kita tidak putus dengan siapa yang memulai di daerah kita, menjadi yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita sambunglah, kita sambung. Syukur kalau kita buat dalam bentuk sejarah tertulis, buku tertulis, sehingga nanti sebagai warisan tinggal membaca, tidak hanya di balai desa ya, tidak hanya disimpan di balai desa, digandakan, dikopi, bila perlu ya dibuat semisal karya tulis begitu yang diabadikan, boleh dimasukkan ke jurnal atau boleh dimasukkan di penambahan yang ada di Google. Kalau Ki Bayu ini berusaha untuk membuat semua desa yang ada di Nusantara ini, targetnya seluruh Nusantara ya. Ini sudah dapat 1 kecamatan full ya, Desa Sambit itu. Maksud saya Kecamatan Sambit ini merambah Kecamatan Bungkal, dan ini kemarin lari ke Kecamatan Sampung, ini ke Sukorejo, boleh ke Babatan, boleh ke kecamatan yang sebetulnya yang dekat ini Kecamatan Jedis, Kecamatan Sawo ya. Jedis sudah sebagian kita ambil. Nah, tetap semangat ya bersama kita semuanya untuk selalu ngeluri budaya bangsa kang adiluhung. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat bersama kita semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.